Supreme Martial God Technique. Bab 1831-1840. Bab 1831 Patah Hati Cemas. Hal yang paling jelek untuk dilihat seperti ini tidak lain adalah Duan Xin sendiri. "Sial, masih di sini!" teriak Duan Xin pelan. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga berteriak dengan keras, tubuh Phoenix ilahi. Seperti seekor burung botak, suara burung Phoenix yang nyaring terdengar. Segera, Duan Xin juga berubah menjadi burung Phoenix ilahi. Setelah berubah menjadi Dewa Phoenix, dia secara langsung menyamai kekuatan penghancur yang baru saja ditimbulkan oleh burung botak itu padanya. Tapi itu hanya seri. Pada saat ini, mereka telah sepenuhnya mencapai level satu sama lain. Apalagi karena hubungan darah. Secara umum sama seperti ketika menggunakan ilmu bela diri yang diwariskan. Ada perbedaan besar antara wujud asli dari burung Phoenix ilahi yang ditransformasikan oleh Duan Xin dan wujud asli dari burung Phoenix ilahi yang ditransformasikan oleh Belvedere Bird. Tidak peduli ukurannya, momentumnya, atau bulunya yang merah menyala. Mereka semua sangat berbeda dari tubuh Divine Phoenix burung botak. Orang yang cerdas dapat melihatnya secara sekilas. Tubuh mereka masing-masing terlihat sama, namun nyatanya terdapat banyak perbedaan. "Haha, Duan Xin, pernahkah kamu melihatnya? Ini aku, ini kamu. Di depanku, pewaris garis keturunan ortodoks, kamu hanyalah sampah." Tegur Balbert, penuh keraguan tentang kekuatannya sendiri. Kepercayaan diri. Duan Xin tidak menjawab. Dia ingin membantahnya, tapi sayangnya, dia terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Void Divine Claw. Ini adalah keterampilan bela diri warisan pertama lagi. Itu adalah gerakan yang sama seperti sebelumnya, semuanya tampak seperti reinkarnasi. Dalam wujud manusia, mereka saling bertukar pukulan. Pada saat ini, dalam kondisi Dewa Phoenix, Balbert sekali lagi memilih untuk menggunakan keterampilan bela diri warisan pertama ini untuk menghadapi Duan Xin. Tentu saja, Void Divine Claw ditampilkan saat Divine Phoenix dalam kondisinya. Baik itu kekuatan maupun momentum, semuanya jauh dari sebelumnya. Lingkungan di sekitar cakar raksasa itu sepertinya dipenuhi dengan aura yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya. Semua orang menatap dua orang di atas panggung. Mereka juga menunggu Duan Xin menggunakan gerakan yang sama. Namun, tidak. Mungkin karena Duan Xin takut, atau mungkin karena keinginannya untuk menang terlalu kuat. Dia menggunakan keterampilan bela diri warisan terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Bentuk sejati api Phoenix. Meraung dengan liar, dan dalam sekejap, nyala api yang melonjak dan menakutkan memenuhi seluruh tubuh Duan Xin. Nyala api yang dahsyat sepertinya membakar udara di seluruh ruangan. Udara berderak. Ini adalah keterampilan bela diri warisan ke-6 dari klan Divine Phoenix mereka. Dan ini juga pertama kalinya Wu Yun melihatnya. Karena, keterampilan bela diri warisan paling kuat dari burung botak yang pernah dia lihat sebelumnya hanyalah keterampilan bela diri warisan keempat, bulu suci menusuk langit. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh amukan api. Namun, Wu Yun sama sekali tidak mengkhawatirkan burung botak itu, dan bahkan tertawa diam-diam, orang ini Duan Xin takut. Dia benar-benar menggunakan keterampilan bela diri warisan ke-6 untuk menghadapi keterampilan bela diri warisan pertama dari burung botak. Di saat yang sama, aku juga mendengar cibiran dari burung botak itu. "Oh, patah hati, itu saja. Di mana kesombonganmu? Di mana harga dirimu? Aku sangat takut. Aku tidak malu menggunakan avatar api Phoenix untuk menghadapi cakar ilahi kekosonganku. Tapi, jadi kenapa? Menjadi lebih kuat darimu berarti menjadi lebih kuat darimu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengikutiku dengan menggunakan avatar api Phoenix? Bisakah aku melawan? Darah bisa menekanmu, tapi kekuatan juga bisa menekanmu." Kata-kata ini seperti tusukan jarum di telinga Duan Xin. "Ah, bajingan, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Suara menderu keluar dari mulut Duan Xin. Di saat yang sama, api mengerikan yang memenuhi tubuhnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, ia berubah menjadi burung Phoenix ilahi yang menyala-nyala di depannya. "Bunuh!" Phoenix Dewa Api bergegas menuju burung botak itu. Kekuatannya sangat menakutkan. Dan dalam kekuatan ini,
ada juga gelombang raungan dan niat membunuh yang datang darinya. Menghadapi serangan ini, burung botak itu sepertinya tidak memiliki rasa takut. Cakar ilahi kekosongan turun dari langit. Tampar keras pada api Phoenix ilahi. Ledakan. Suara keras menyebar. Kekuatan mengerikan itu menyebar dengan cepat. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa kekuatan Flame Divine Phoenix memiliki keunggulan tertentu. Setelah Void Divine Claw menghancurkan Flame Divine Phoenix hingga berkeping-keping, ia menghilang. Namun kekuatan apinya tidak secara langsung mengimbanginya. Energi yang tersisa dengan cepat berkumpul dan menuju ke arah burung botak itu lagi. Namun burung botak itu tidak panik. Seperti yang diduga, terjadi ledakan lagi. Divine Phoenix Shield. Dalam sekejap, dinding energi merah api yang menakutkan melindungi burung botak di depannya. Ini adalah keterampilan bela diri kedua yang diwarisinya. Itu juga satu-satunya keterampilan bela diri yang melindungi tubuh di antara semua seni bela diri yang diwariskan. Suatu kali, dia bahkan mengajarkan teknik ini kepada Wu Yun. Namun, dibandingkan dengan dia, Wu Yun tidak dapat memahami inti dari gerakan perisai Phoenix ilahi ini. Wow, kekuatan api melanda. Namun, mereka semua diblokir oleh Divine Phoenix Shield. Tidak ada salahnya sama sekali bagi burung botak. Ayo lagi. Burung botak itu mengangkat tangannya dan mengaum lagi. Kamu bajingan, kamu bajingan. Kamu belum mati, kamu belum mati. Duan Xin tampaknya benar-benar cemas, dia meraung satu demi satu, dan pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk menampilkan sepenuhnya miliknya. Kartu truf, seni bela diri, telan. Dengan raungan nyaring, Duan Xin, yang telah berubah menjadi burung Phoenix ilahi, tiba-tiba membuka sayap kanannya. Sayap kanannya terus mengepak di udara. Dan saat dia menamparkan, pusaran yang tertelan dengan cepat mengembun. Di bawah, Wu Yun menatap dan berbisik, apakah seni bela diri orang ini? Menelan. Haha, sepertinya itu berasal dari garis keturunan yang sama dengan cara reinkarnasiku. Namun, ini terlalu lemah. Belum lagi sebutkan dibandingkan dengan reinkarnasi hidup dan mati, bahkan dibandingkan dengan jiwa bela diri yang melahap yang dikenal sebagai reinkarnasi kecil hidup dan mati, tidak lebih dari ini. Melihat ini, burung botak itu pun tersenyum dingin, lalu dia pun membiarkannya. Terdengar suara gemuruh yang keras. Oh, apakah kamu akhirnya menunjukkan seni bela dirimu? Bagus sekali, aku sudah lama menunggumu. Begitu dia selesai berbicara, seni bela dirinya segera muncul. Bab 1832, gunakan kekuatan untuk menghancurkan kekuatan. Jiling Dao. Mengikuti auman burung botak itu, kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Segera, pilar cahaya berwarna darah yang terang dan mempesona terlihat mengembun dan terbentuk di kehampaan. Melihat pemandangan ini, semua orang di seluruh arena seni bela diri tercengang. Bukannya aku tidak percaya, tapi aku sangat terkejut dengan pemandangan di depanku. Jalan Jifu, ini adalah salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di zaman kuno. Burung botak benar-benar memahami jalan Jifu. Seni bela diri, mereka semua sangat menakutkan. Saya awalnya berpikir bahwa kebangkitan jalan melahap oleh Duan Xin akan cukup menakutkan. Bagaimanapun, jalan melahap adalah salah satu yang paling kuat di antara semua seni bela diri. Ya, siapa yang akan melakukannya? Sudah berpikir seperti itu. Ayolah, siapa yang mengira bahwa Devouring Wei yang patah hati akan menjadi sangat tidak berguna di hadapan Balbert Silen Wei? Suara-suara terkejut keluar satu demi satu. Bahkan di platform tinggi, ketiga tetua tertinggi semuanya terkejut. Bagaimanapun, mereka tahu betapa kuatnya Ji Lu Dao. Salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di zaman kuno, ini bukanlah sesuatu yang dapat disadari oleh orang biasa. Huang Ren pun mengangguk berulang kali, padahal Balbert sudah berlatih bersamanya selama lebih dari setahun. Namun, ini juga pertama kalinya dia melihat Balbert menampilkan seni bela dirinya secara nyata. Seperti yang diharapkan, dia sangat kagum. Tapi tidak seperti keterkejutan semua orang, dia tetaplah orang yang sama. Yingxi, dekan kampus selatan, sangat malu hingga dia merasa malu. Wajahnya sangat jelek,
dan dia menatap tajam ke arah berkas cahaya berdarah yang dikeluarkan oleh burung botak itu, dengan sikap agak mengertakkan gigi. Lihatlah kembali patah hati di panggung kompetisi. Ia sudah berkali-kali melakukan tindakan namun gagal mendapatkan keuntungan apapun dari burung botak tersebut. Ketika melihat jalan yang sepi ini, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Bahkan ada sedikit rasa takut bercampur dengan kulit berwarna hati babi ini. Ya, dia mulai ketakutan. Ketakutan ini datang dari jalan keheningan. Dia bisa merasakan bahwa jalur melahapnya telah ditekan. Perasaan tertekan ini, meski tidak terlalu kentara, sudah mulai mempengaruhi kemampuannya sampai batas tertentu. Sial, bagaimana mungkin kamu bisa membangkitkan si Lendao? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak benar. Ini jelas tidak benar. Duan Xin meraung keras. Kematian, aku ingin kamu mati. Meskipun aku bukan orang nomor satu yang menghancurkan hatiku, melihat seluruh istana Phoenix emas, tidak ada yang bisa menindasku kecuali Wu Fengzhou. Tidak mungkin bagimu. Tidak mungkin bagimu untuk mati. Tekan jenderal yang kalah ini. Aku. Seni bela diri Tao, telan darah dan jiwa. Tiba-tiba, suara gemuruh Heartbreaker berhenti tiba-tiba. Dan saat dia selesai mengucapkan 4 kata terakhir, tiba-tiba, pusaran menelan yang berputar di depan sayap kanannya tiba-tiba bertambah cepat. Segera setelah itu, kekuatan melahap yang sangat menakutkan menyapu burung botak itu. Telan esensi dan darahmu, hisap jiwamu, aku ingin kamu mati, aku ingin membunuhmu. Ketika kekuatan melahap yang mengerikan itu hilang, Duan Xin meraung lagi. Harus dikatakan bahwa teknik seni bela diri yang ditampilkan Duan Xin saat ini tidak lemah sama sekali. Kekuatan itu bahkan membuat beberapa penonton di bawah merasa mati rasa. Kekuatan ini tidak hanya kuat, tetapi juga karena keanehannya. Menelan esensi dan darah, menghisap jiwa, cara ini terbilang kejam. Bahkan Wu Yun diam-diam menelan burung botak itu. Namun, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah orang yang terlibat, Balbert. Bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah serangan ini tidak ada gunanya lagi baginya. Namun, hal ini memang benar adanya. Melihat serangan seni bela diri Dao Duan Xin datang, Balbert tersenyum dingin. Kamu bajingan, kamu memiliki kekuatan yang sangat kecil, apakah kamu ingin melawanku? Hancurkan matahari terbenam. Dengan teriakan rendah, Jian yang tergantung di kehampaan berkata, dan pilar cahaya berwarna darah yang sangat mengejutkan tiba-tiba meledak keluar dengan semburan cahaya. Cahaya berdarah yang bahkan lebih menakutkan. Namun dalam sekejap mata, cahaya berdarah ini menyelimuti seluruh platform seni bela diri. Dan patah hati secara alami adalah pusat dari kekuatan ini. Semua orang merasa ngeri dan menatap pemandangan ini. Mereka mengira akan memakan waktu lama bagi mereka berdua untuk bertanding sebelum bisa menentukan pemenangnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sekali lagi mengubah pikiran semua orang. Saya melihat serangan kekuatan melahap yang dilakukan oleh Duan Xin, terselubung dalam tirai cahaya berwarna darah ini. Setelah beberapa tarikan napas, itu menghilang dalam sekejap. Sepertinya telah diserap atau dilarutkan. Kekuatan mengerikan itu menghilang begitu saja tanpa perlawanan atau menimbulkan riak apapun. Dan kemudian, ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan diamnya burung botak itu, mereka juga berpikir itu saja. Sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi di depan mata mereka. Tirai cahaya berwarna darah itu sebenarnya lebih dari sekedar menetralisir serangan Duan Xin. Bahkan seni bela diri yang menghancurkan hati akan hancur total. Pada saat patah hati ini, ekspresinya tidak lagi suram, tetapi menjadi sangat menyakitkan. Dia tampak kesulitan, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Ya Tuhan, Tuhanku, apa yang kulihat? Jalan kesepian burung botak itu menghancurkan jalan melahap yang patah hati. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Seni bela diri yang menghancurkan seni bela diri tidak pernah terdengar dalam hidupku. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika Jilu Dao jauh lebih kuat daripada Dao yang melahap, itu tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut, dan pada saat yang sama, hati mereka penuh dengan keraguan. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukan hanya mereka,
tetapi 3 tetua tertinggi dan bahkan dekan dari 4 halaman tidak dapat memahaminya. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak 3 tetua tertinggi. Pria kecil dengan garis keturunan murni ini jelas merupakan monster yang berbakat. Wu Yun juga tidak dapat memahaminya. Dalam hal seni bela diri terbaik, Wu Yun mengatakan dia yang kedua. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang berani mengatakan dia yang pertama, termasuk Balbert. Karena ia memiliki seni bela diri terkuat, reinkarnasi hidup dan mati, dan metode pembunuhan, salah satu dari 10 seni bela diri utama. Namun, dia sering menggunakan kedua seni bela diri ini untuk bertarung dengan orang lain di masa lalu. Namun tidak pernah ada situasi di mana seni bela diri lawan dikalahkan dan dihancurkan sepenuhnya. Bab 1833 Yingxi yang marah. Sayangku, bagaimana pria botak itu melakukannya, menghancurkan seni bela diri lawan. Bahkan aku tidak percaya. Wu Yun berkata tak percaya sambil melihat pemandangan di depannya. Namun, betapapun mereka tidak mempercayainya, semua ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Bang! Akhirnya, suara yang sangat jernih bergema di panggung seni bela diri. Suaranya tidak keras, dan tidak menimbulkan dampak yang kuat. Bahkan, itu terdengar seperti suara yang sangat biasa. Tapi suara seperti itu benar-benar membuat semua orang menahan nafas dan tidak berani mengatakan apapun. Sebab, suara tadi berasal dari hancurnya seni bela diri Duanxin. Jalur melahapnya hancur total oleh jalur sunyi burung botak itu. Puff! Seteguk besar darah muncrat, dan Duanxin terpesona. Setelah lebih dari 10 meter, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Seni bela diri dihancurkan, meskipun tidak menghancurkan budidayanya. Namun, jika dia ingin menyingkat seni bela dirinya lagi, tidak akan sesederhana itu. Hancur, hancur, benar-benar hancur. Setelah sekian lama, seseorang masih tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka, berbisik ngeri. Burung botak itu menarik kembali seluruh nafasnya, kembali menjadi wujud manusia, dan mendarat di panggung kompetisi. Ambil napas dalam-dalam dan berdirilah di sana dengan tenang. Meskipun kadang-kadang ada 1 atau 2 diskusi bernada rendah, tampaknya semua orang tidak sepenuhnya menerima kenyataan ini. Bahkan 3 tetua tertinggi di atas panggung tidak mengumumkan hasil dari pertempuran ini. Namun, beberapa orang tidak tahan lagi. Sebuah suara yang tajam memecah ketenangan penonton. Sialan kamu bajingan, kamu menghancurkan seni bela diri muridku, melanggar aturan, dan kamu harus dihukum karena kejahatanmu. Lihatlah telapak tanganmu. Saat dia selesai berbicara, sosok berpakaian abu-abu terlihat menembak ke arah botak burung di atas panggung. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi yang agung itu juga melonjak. Orang ini tidak lain adalah Yingxi, yang menjadi marah karena malu. Pria botak, hati-hati. Wu Yun adalah orang pertama yang bereaksi dan memperingatkan dengan suara kaget. Di saat yang sama saat Yingxi bergerak, Huang Ren meraung, mengikuti sosok Yingxi, dan menembak ke arah burung botak di atas panggung. Semua penonton kembali tercengang saat melihat adegan ini. Yingxi sebenarnya ingin membunuh orang di bawah pengawasan 3 tetua tertinggi. Tentu saja, karena itu terjadi di depan 3 tetua tertinggi, secara alami mustahil bagi Yingxi untuk berhasil. Ketika Yingxi masih berada 10 meter dari burung botak itu, dia mendengar suara gemuruh dingin datang dari platform tinggi. Yingxi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak di depan kami? Tetua ketiga meraung, dan kemudian menyerang dengan kekuatan. Ledakan. Kekuatan ini tampak sangat halus, tetapi ketika dibombardir di depan Yingxi, suara benturannya sangat keras. Dia bahkan menjatuhkan Yingxi. Pada saat ini, Huang Ren akhirnya menyusul dan mengeluarkan telapak tangannya, memaksa Yingxi mundur lagi. Di saat yang sama, dia mendarat di depan burung botak itu. Segera setelah itu, sosok lain tiba-tiba datang. Orang yang datang tidak lain adalah tetua ketiga. Yingxi, apa yang ingin kamu lakukan? Tetua ketiga memelototi Yingxi dan berkata dengan suara yang dalam. Penatua ketiga, orang ini mengabaikan aturan dan menghancurkan seni bela diri muridku. Dia pantas dihukum. Masalah ini terlihat sepenuhnya di dunia. Mengapa, penatua ketiga harus menutupinya? Marah,
Menghadapi tetua ketiga, nada suara Yingxi tidak menyenangkan. Bajingan. Benar saja, wajah tetua ketiga langsung menjadi gelap. Memang benar menghapuskan seni bela diri muridmu, tapi itu tidak merusak fondasi kultivasinya. Secara teoritis, itu tidak melanggar aturan. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa tangan dan kaki tidak memiliki mata. Saya hanya bisa mengatakan bahwa serangan Balber terlalu berat. Memang benar. Itu harus dididik, tetapi tidak ilegal. Setelah mendengar perkataan tetua ketiga, Wu Yun akhirnya merasa lega. Dia takut Istana Phoenix Emas akan menuduh burung botak melanggar aturan, dan masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Untungnya, tetua ketiga tidak hanya tidak menghakiminya karena melanggar aturan, tetapi bahkan menunjukkan toleransi dan pilih kasih dalam kata-katanya. Semua orang dapat mendengar kata-kata ini. Namun, Yingxi tidak mendengarnya. Tetua ketiga, saya tidak menerimanya. Apa yang Anda maksud dengan bersikap sedikit terlalu kasar? Saya berani menebak bahwa tetua ketiga sedang menutup-nutupi. Saya ingin bertemu dengan kepala istana. Silakan keluar dan buat keputusan tentang masalah ini. Yingxi masih berdebat tanpa henti. Kamu. Benar saja, sikap Yingxi membuat tetua ketiga sangat marah. Namun, saat tetua ketiga hendak berbicara, suara lain datang dari platform tinggi. Saudara ketiga, mohon minggir. Orang yang berbicara tidak lain adalah Tetua Agung. Di Istana Golden Phoenix, selain pemilik istana, ada 3 tetua dengan keagungan dan kekuasaan paling besar. Mendengar tetua pertama berbicara, tetua ketiga memelototi Yingxi dan tidak berkata apa-apa. Dengan kedipan tubuhnya, tetua pertama muncul di depan tetua ketiga dengan tenang. Ekspresinya cukup tenang. Dia menatap Yingxi sebentar, lalu berkata perlahan. Yingxi, kamu bilang ingin meminta tuan istana untuk menilai, ya atau tidak. Aku, keagungan tetua pertama jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh tetua ketiga. Ketika Yingxi mencapai kata-kata itu, dia menelannya hidup-hidup. Namun, dia masih merasa tidak puas. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata lagi, Penatua Agung, ya, saya tidak menerimanya. Bajingan ini telah melanggar aturan dan harus dihukum. Haha. Penatua Agung tersenyum dan berkata, Yingxi, kamu adalah juga dekan salah satu partai, tapi bagaimana kamu bisa begitu picik? Kamu terlalu terburu nafsu. Penatua Agung, aku menerima apapun yang kamu katakan tentang aku, tetapi bajingan ini pasti diketahui telah melanggar aturan. Jika tidak, aku, Yingxi, akan mengesampingkan aturan Istana Phoenix Emas. Saya memiliki keraguan di hati saya. Mungkinkah 3 tetua tertinggi Istana Phoenix Emas, melihat bahwa murid-murid mereka memiliki beberapa bakat, dapat dengan tidak hati-hati menutupi naik? Saya berani bertanya. Kepada Tetua Agung, bisakah Anda memberi saya penjelasan yang masuk akal tentang masalah ini? Mendengar ini, murid Tetua Agung sedikit menyusut dan dia berkata perlahan. Yingxi, kamu boleh menanyaiku, tapi jangan biarkan aku mendengarmu mempertanyakan aturan dan peraturan Istana Phoenix Emas lagi. Meskipun ekspresi Tetua Agung tetap tidak berubah. Bahkan kata-katanya tidak membawa aura atau keagungan apapun. Kedengarannya seperti percakapan biasa. Tapi itu adalah kalimat biasa yang membuat semua orang yang hadir, termasuk Wu Yun, merasa merinding. Dan Yingxi merasa lemas, dan sekarang dia bahkan merasa kematian sudah dekat. Karena kamu ingin menjelaskannya, maka aku akan menjelaskannya kepadamu. Melihat Yingxi berhenti berbicara, Tetua Agung itu berbicara perlahan lagi. Bab 1834 Aku sangat kecewa padamu. Entah kenapa, ketika tetua itu mengucapkan kata-kata ini, Yingxi tiba-tiba merasa bersalah. Meskipun dia tidak berpikir dia melakukan kesalahan apapun dalam menghukum burung botak itu, dia tetap merasa bersalah tanpa bisa dijelaskan. Akhirnya, Tetua Agung itu berbicara. Tidak hanya Yingxi, tetapi juga semua murid Istana Jin Huang yang hadir, dengarkan baik-baik. Hari ini, mengapa kita tidak akan menghukum burung botak? Pertama, dalam pertempuran tadi, Duan Xin menyebutkannya berkali-kali, aku ingin membunuh burung botak, dan terlebih lagi, saya tidak hanya mengatakannya, saya telah memperhatikan niat membunuh yang sebenarnya keluar dari tubuhnya berkali-kali.
Tindakan ini telah membuktikan bahwa Duan Xin bermaksud melanggar aturan, tetapi itu hanya sebuah percobaan. Yang lain kedua, Duan Xin dan Balbert baru saja menggunakan seni bela diri Dao mereka untuk bertarung satu sama lain. Balbert menang. Ini sudah jelas. Adapun mengapa Devouring Dao Duan Xin dihancurkan, Balbert mungkin tidak disalahkan untuk ini. Mungkin karena dia melepaskan keinginannya untuk sukses dengan cepat. Tentu saja, jika semua orang di sini bisa melakukannya, atau memberikan contoh untuk membuktikan bahwa memang ada contoh seni bela diri semacam ini yang dihancurkan secara paksa oleh lawan, lalu, masalah ini, itu dianggap sudah mapan. Jadi, semuanya, bisakah Anda melakukannya sendiri, dan bisakah Anda memberikan contoh seperti itu? Saat dia berbicara, Tetua Agung itu melirik ke semua orang, dan kemudian jatuh ke Yingxi. Yingxi menunduk, matanya sedikit mengelak. Tapi, meski begitu, jika itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan, mungkin saja menghancurkan seni bela diri, tapi yang jelas, burung botak itu pasti tidak cukup kuat. Melihat semua orang terdiam, sesepuh agung itu melanjutkan. Lagi pula, saat mereka bertarung barusan, samar-samar aku menyadari bahwa jalur menelan Xuan Xin jelas-jelas tidak sabar dan tidak stabil. Sepertinya itu sama sekali bukan disebabkan oleh latihan normal. Sepertinya dia tidak berlatih di hari kerja. Dan hanya menggunakannya sementara. Apakah ini gejala sisa yang disebabkan oleh cara yang tidak diketahui untuk meningkatkan seni bela diri secara paksa? Saat dia berbicara, mata Tetua Agung menjadi dingin dan menatap Yingxi lagi. Yingxi, menurutmu ini benar? Ini, aku, Yingxi tergagap, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Dia ingin berbohong, tetapi menghadapi mata agung dari sesepuh agung, dia tidak bisa berbohong. Karena apa yang dikatakan oleh sesepuh agung itu tidak dapat dipisahkan. Memang benar, kali ini, untuk memberi Duan Xin peluang menang yang lebih besar, dia mengambil alih posisi pewaris Raja Istana dalam satu gerakan. Dia menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan seni bela diri Yingxi. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa seni bela diri Yingxi tidak hanya gagal berkembang, tetapi juga meninggalkan banyak gejala sisa. Dia mengira tidak akan ada yang tahu, tapi tanpa diduga, Tetua Agung menyadarinya. Melihat Yingxi tidak membantah, tiba-tiba serangkaian diskusi mulai terdengar. Ternyata begitu. Kataku, betapapun kuatnya Jihye Dao, mustahil baginya memiliki kekuatan untuk menghancurkan seni bela diri mereka. Ternyata ada yang salah dengan Duan Xin sendiri. Dekan kampus selatan yang bermartabat benar-benar melakukan ini. Sungguh memalukan melakukan hal seperti ini. Ya, tidak apa-apa diam-diam membantu Duan Xin untuk meningkatkan seni bela dirinya. Jika terjadi kesalahan, sungguh memalukan untuk menyalahkan orang lain. Setelah berdiskusi sebentar, menjadi lebih memalukan, seseorang mulai menyarankan. Penatua Agung, kami meminta agar posisi Yingxi sebagai dekan Akademi Selatan dihapuskan. Meskipun saya anggota Akademi Selatan, saya benar-benar tidak bisa mentolerir penjahat kotor seperti dekan saya. Penghapusan posisi Yingxi sebagai dekan tidak hanya akan mempermalukan Yingxi, tetapi juga wajah kampus selatan kita, dan bahkan, jika tersiar kabar, itu akan mempermalukan seluruh Istana Phoenix Emas. Penatua Agung, demi wajah Istana Phoenix Emas, kami mohon kepada Penatua Agung untuk menghapuskan posisi dekan Yingxi. Satu orang angkat bicara, dan semua orang setuju. Seperti kata pepatah, semua orang merobohkan tembok, Yingxi ini melakukan hal seperti itu dan benar-benar tidak pantas mendapatkan simpati siapapun. Namun, di tengah semua diskusi ini, Tetua Agung belum sempat menjawab. Namun, Yingxi tiba-tiba tampak menjadi gila dan menunjuk dengan marah ke orang-orang di bawah. Dia memarahi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Diam. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuh kalian semua. Pada saat ini, Yingxi, yang sangat malu dan marah, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pikirannya, dan dia merasakan gelombang kemarahan. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. Bajingan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras seperti guntur, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dan rambut Yingxi berdiri tegak. Ia merasa perasaan kematian telah menyelimuti dirinya sepenuhnya.
Di bawah tekanan ancaman kematian ini, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Penatua Agung, ampuni hidupku, mohon maafkan aku. Tiba-tiba, Yingxi berlutut di depan Penatua Agung, bersujud berulang kali, dan terus berdoa. Aduh! Melihat perilaku Yingxi yang tidak sopan dan tidak bermartabat, Yingxi menghela nafas dengan sangat kecewa. Dia berkata dengan tenang, Yingxi, tahukah kamu bahwa pada awalnya aku tidak ingin menghukummu terlalu berat? Bahkan jika semua murid menyerang secara berkelompok, aku masih memikirkan bagaimana cara kembali untukmu. Namun, kamu keterlaluan. Aku kecewa. Kamu sebenarnya mempunyai niat membunuh terhadap semua muridmu. Bahkan sekarang, kamu melakukan hal bodoh seperti itu tanpa mempedulikan wajah. Katakan padaku, bagaimana kamu menginginkanku untuk mengampunimu? Apakah menurutmu kamu layak menduduki posisi dekan kampus selatan Istana Phoenix Emasku? Pada titik ini, Yingxi berhenti bicara. Dia tidak lagi memohon belas kasihan, tapi ketakutan di wajahnya menjadi semakin kuat. Yingxi, kamu telah menjadi dekan kampus selatan Istana Phoenix Emas kami selama ratusan tahun. Saat itu, kamu juga bersemangat tinggi dan iri pada kejahatan. Saya tidak pernah berpikir bahwa 100 tahun kemudian, dengan nafsumu akan kekuasaan, kamu akan menjadi seperti sekarang ini. Terlihat seperti ini. Itu dia. Saya telah bekerja keras selama 100 tahun, tetapi tidak ada penghargaan, tetapi kerja keras. Hukuman mati dapat dihindari, tapi kejahatan yang hidup sulit untuk dimaafkan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menurunkanmu sebagai dekan kampus selatan. Dan pada saat yang sama, aku akan mengeluarkanmu dari istana Golden Phoenix. Aku akan menghukum Anda berada di bawah tebing gunung belakang dan berlatih keras di depan tembok selama 300 tahun. Ketika Anda memahami apa cara kultivasi yang sebenarnya di dunia ini, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda kembali ke istana Phoenix Emas. Istana, apakah kamu menerimanya? Ini, Yingxi yang ketakutan berhenti berbicara. Hasil seperti itu jelas tidak bisa diterima olehnya, tapi selain menerimanya, apa yang bisa dia lakukan? Jika Anda tidak menerimanya, saya khawatir Anda harus menghapuskan kultivasi Anda dan diusir dari Istana Phoenix Emas. Terima kasih, Tetua Agung, karena telah menunjukkan belas kasihan. Saya menerima hasil ini. Yah, itu bagus. Tetua Agung mengangguk dan menatap tetua ketiga. Saudara ketiga, bawa Yingxi ke tebing dan tutup dengan formasi naga perangkap. Dia tidak akan diizinkan meninggalkan tebing selama 300 tahun. Baik, Tetua Agung. Tetua ketiga memegang tangannya dan segera berbicara kepada Yingxi. Mereka berdua, satu di belakang yang lain, terbang ke tebing di belakang gunung. Bab 1835 Percaya Diri Wu Fengchou. Itu hukuman yang bagus, jadi dia harus dihukum seperti ini. Ini benar-benar memalukan bagi Istana Phoenix Emas kita. Melihat Yingxi pergi, masih banyak orang yang menghinanya. Di tengah kerumunan, Wu Yun juga tersenyum ringan dan berkata, kamu bajingan tua, kamu mencari masalah. Oke, diamlah. Tetua Agung itu melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan suaranya yang agung menyapu seluruh seni bela diri. Arena. Dalam sekejap, diskusi yang riuh itu kembali hening. Tidak perlu menyebutkan fakta bahwa Yingxi telah dicopot dari jabatannya. Adapun lowongan dekan kampus selatan, saya akan mencari seseorang untuk mengisinya. Untuk saat ini, Huang Ren, dekan kampus timur, akan mengelolanya atas namanya. Bagaimana dengan itu, Huang Ren? Ketika Ren mendengar ini, dia sedikit mengernyit, tetapi dia masih mengangkat tangannya dan berkata, ya. Semua murid dari kampus selatan para penonton akademi tidak keberatan dengan hal ini. Oke, masalah ini selesai, saatnya kembali ke bisnis. Di putaran pertama kompetisi pemilihan penerus Master Istana, Balbert menang. Selanjutnya, di putaran kedua, Wu Fengchou dari kampus utara, bertarung melawan si Yuan Luojin. Serahkan platform seni bela diri kepada mereka berdua, sementara yang lain menunggu, ayo bubar. Mendengar ini, Balbert dan Huang Ren terbang ke platform seni bela diri. Tetua pertama dan tetua kedua juga naik ke platform tinggi. Setelah beberapa saat, tetua ketiga juga kembali. Di tengah keramaian, sikat, sikat.
Kedua sosok itu melonjak dan mendarat di panggung pertarungan. Itu adalah Wu Fengchou dan Luo Jin. Bagaimana, kakak muda Luo, apakah kamu akan mengaku kalah sendiri, atau kamu menunggu aku mengalahkanmu dengan satu gerakan? Wu Fengchou berkata dengan tenang di atas panggung. Tidak ada tanda-tanda perubahan suasana hati di pihaknya. Segala sesuatu sepertinya datang dari hatinya. Tentu saja, tidak ada yang menganggap kata-kata ini sombong ketika keluar dari mulut Wu Fengchou. Sebaliknya, menurut saya ini sangat normal. Karena semua orang masih mengetahui tentang kekuatan Wu Fengchou. Reputasinya sebagai orang jenius nomor satu di Istana Phoenix Emas bukannya tidak berdasar. Bagaimanapun, kekuatannya telah melampaui Duan Xin dan telah mencapai level 99 hingga 1 dan 5. Tingkat kultivasi ini, pada usianya, sudah cukup untuk disebut menantang surga. Adapun Luo Jin. Meskipun sangat sedikit orang yang mengetahui kekuatan Luo Jin selalu bersikap rendah hati, jadi semua orang selalu menempatkannya di belakang Wu Fengchou dan Duan Xin. Luo Jin tidak pernah membantahnya. Seiring berjalannya waktu, masalah ini menjadi diterima secara umum. Luo Jin tidak mengatakan apapun atas kata-kata Wu Fengchou. Ekspresinya masih sama seperti sebelumnya, tenang dengan sedikit rasa dingin. Adik Luo, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu menyerah secara sukarela, kamu akan terlihat lebih baik. Jika kamu dikalahkan olehku dengan satu gerakan, itu mungkin akan lebih memalukan. Wu Fengchou melanjutkan. Meski nadanya sangat arogan, tapi tetap saja tidak ada yang mengira ada yang salah dengan perkataannya. Karena meskipun Wu Fengchou tidak mengatakannya, semua orang tetap berpikir demikian. Namun, Luo Jin masih memiliki ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Bahkan tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Jika bukan karena semua orang, mereka pasti sudah menyimpulkan bahwa dia lebih rendah dari Wu Fengchou. Jika tidak, dengan mata telanjang, dia tampak lebih tenang dan percaya diri daripada Wu Fengchou. Hanya perlu 3, kakak muda Luo. Kamu gagal memanfaatkan 2 peluang itu, jadi sekarang, aku akan mengambil tindakan. Wu Fengchou berkata dengan santai, penuh kebanggaan dan kesombongan terhadap kekuatannya sendiri. Saat berikutnya, tingkat kultivasinya muncul. Benar saja, 99 kembali ke level kelima. Saudara muda Luo, karena kamu tidak mengaku kalah, lepaskan kultivasimu. Wu Fengchou berkata lagi. Tapi Luo Jin masih memiliki ekspresi yang sama, tanpa emosi apapun. Namun, matanya tampak lebih dingin dari sebelumnya. Mungkin tatapan dinginnya yang membuat Wu Fengchou merasa sedikit tidak senang. Tiba-tiba, wajah Wu Fengchou tiba-tiba menjadi gelap. Dia berteriak dengan suara rendah, jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini dan bersikeras untuk dipukuli, itu sangat bagus. Sekarang, saya akan membantu Anda. Tian Feng Palem. Sebuah telapak tangan meledak, menimbulkan angin kencang dan menuju langsung ke dada Luo Jin dan ke kiri. Kemanapun angin kencang lewat, udara mengeluarkan bunyi berderak. Kekuatan telapak tangan sangat mendominasi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru diam-diam, menatap Wu Fengchou dengan mata yang sangat iri. Memang benar, telapak angin surgawi ini hanyalah teknik telapak tangan yang sangat umum bagi mereka. Namun, telapak tangan yang sangat biasa ini sebenarnya bisa mengerahkan kekuatan seperti itu di tangan Wu Fengchou. Sungguh membuat banyak orang iri. Di saat yang sama, semua orang juga semakin yakin bahwa Luo Jin ditakdirkan untuk kalah. Bahkan 3 tetua tertinggi di platform tinggi pun berpikiran demikian. Meski pandangan mereka tidak semutlak orang lain. Namun penampilan Wu Fengchou saat ini sungguh luar biasa. Namun, hanya ada satu orang di antara kerumunan itu yang tidak berpikir demikian. Dia mempunyai ide yang sangat berbeda dari yang lain. Orang ini adalah Wu Yun. Meski ini perasaan yang tak terlukiskan, Wu Yun selalu merasakan hal ini. Luo Jin sama sekali tidak sederhana. Kekuatannya jelas tidak selemah dugaan semua orang. Bahkan sangat mungkin dia bisa menghancurkan Wu Fengchou. Apalagi perasaan tersebut semakin kuat dilihat dari penampilan masing-masing setelah naik panggung. Di panggung pertarungan,
Tianfeng Palm Strike milik Wu Fengqiu telah mencapai jarak kurang dari setengah meter dari Luo Jin. Beberapa orang bahkan meneriakkan kemenangan Wu Fengqiu. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan dan tidak dapat dipercaya muncul di depan semua orang. Murid semua orang membelalak tak percaya. Menggosok matanya dengan putus asa. Adegan di panggung pertarungan saat ini bahkan lebih mengejutkan mereka daripada saat mereka melihat burung botak melakukan jalur keheningan. Bab 1836 Seni Bela Diri Luo Jin. Karena burung berambut plontos itu menunjukkan jalan kesunyian, meski mengejutkan, ada jejak yang harus diikuti. Bagaimanapun, Balbert memiliki warisan garis keturunan Divine Phoenix paling ortodoks. Tapi pemandangan yang terjadi di depan mereka saat ini sungguh luar biasa. Karena, dalam kesadaran bawaan mereka, Luo Jin tidak bisa mengalahkan Wu Fengqiu. Namun, mereka salah, sangat salah. Di panggung pertarungan, Luo Jin benar-benar menggunakan tangan kosongnya untuk menghancurkan serangan telapak tangan Tianfeng yang kuat dan sombong yang diserang Wu Fengqiu dengan satu gerakan. Tentu saja, yang benar-benar mengejutkan semua orang bukan hanya gerakan Luo Jin yang menghancurkan telapak tangan Wu Fengqiu. Yang terpenting adalah aura kultivasi yang keluar dari Luo Jin saat ini. Ya Tuhan, 99 kembali ke 1, tingkat ke-6, Luo Jin sebenarnya telah mencapai 99 kembali ke 1, tingkat ke-6. Ya Tuhan, saya tidak buta, apa yang terjadi, Luo Jin, he. Haha. Luo Jin biasanya tidak menunjukkan integritasnya dan tidak mau berkelahi dengan orang lain. Kita pernah salah mengira bahwa dia tidak cukup kuat. Tapi sekarang sepertinya kita semua salah. Faktanya, Luo Jin adalah orang nomor 1 sebenarnya di Istana Phoenix Emas. Tian Jiao, omong-omong, itu tidak mengherankan. Hanya saja kami terlalu keras kepala di masa lalu. Lagi pula, Luo Jin juga nomor 1. Ya, tentu saja. Ada yang berbicara dengan ngeri, dan ada juga yang berpikir dengan tenang. Namun, kata-kata ini terdengar seperti tusukan jarum di telinga Wu Fengqiu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai orang jenius nomor 1 di Istana Phoenix Emas. Baik itu kultivasi atau kecakapan tempur, dia menganggap dirinya sebagai yang nomor 1. Namun saat ini, Luo Jin yang jarang menunjukkan kultivasinya justru mengungguli dirinya dalam kultivasi. Dia bahkan menggunakan tangan kosongnya untuk menghancurkan serangannya dengan satu gerakan. Dengan kata lain, Luo Jin pasti bisa menghancurkannya dengan kekuatan tempur normal. Sialan, sial, Luo Jin, kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu begitu lama. Pria yang sangat berbahaya. Pria yang sangat berbahaya. Haha. Kamu menyembunyikan kultivasimu hanya untuk membuatku kehilangan muka di panggung seni bela diri sekarang. Kan? Oke, bagus sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku jika kamu lebih kuat dariku? Salah, kamu salah total. Aku masih jenius nomor 1 di Istana Phoenix Emas. Saya tidak tahu saraf mana yang dirangsang. Pada saat ini, Wu Fengqiu tampak gila. Dia sebenarnya mengatakan bahwa Luo Jin menyembunyikan kultivasinya hanya untuk mempermalukannya hari ini. Gagasan ini sangat bodoh dan merasa benar sendiri. Namun, tidak ada keraguan bahwa Wu Fengqiu sedang marah. Apalagi dia juga siap menggunakan trik terkuatnya. Seni bela dirinya, dan keterampilan seni bela dirinya. Bentuk sebenarnya dari Phoenix ilahi. Tiba-tiba, dengan teriakan keras, Wu Fengqiu langsung menggunakan keterampilan bela diri warisan ketiganya, wujud sebenarnya dari Phoenix ilahi. Pada saat yang sama, saat tangisan burung Phoenix terdengar, dia berteriak lagi. Seni bela diri, Raja Iblis. Suara itu jatuh, dan dalam sekejap, angin dan ombak di sekitarnya bergulung. Dia melihat sosok gelap yang sangat besar, tingginya beberapa kaki, mengenakan baju besi dan memegang pedang, muncul di atas kepalanya. Wow, saya belum pernah melihat Wu Fengqiu melakukan seni bela diri sebelumnya. Ternyata ini adalah seni bela dirinya. Ya Tuhan. Ini pertama kalinya saya melihat seni bela diri semacam ini. Meskipun tidak termasuk yang teratas 10 seni bela diri, seharusnya itu bisa dianggap sebagai salah satu seni bela diri terbaik. Ada seruan. Bahkan, Wu Yun sedikit mengernyit.
Karena ini pertama kalinya dia melihat seni bela diri seseorang benar-benar memanggil Raja Iblis. Tapi ketika dia melihat master seni bela diri iblis muncul, mata dingin Luo Jin yang tidak berubah selama ribuan tahun akhirnya berubah. Seperti orang lain, ada sedikit kejutan pada muridnya. Hei, Luo Jin, jangan takut. Sudah kubilang aku adalah jenius nomor 1 di Istana Phoenix Emas. Kamu, sampah. Wu Fengchou mengertakkan gigi dan berteriak seolah ingin menyelamatkan wajahnya. Suaranya sangat keras, seolah dia takut orang lain tidak mendengarnya. Hancurkan Raja Iblis. Segera, Wu Fengchou mengubah nada suaranya dan berteriak dengan tegas. Saat berikutnya, aku melihat Raja Iblis melayang di udara, dengan kasar mengayunkan pedang di tangannya. Saat pedang diangkat tinggi, ruangan itu tiba-tiba bergetar. Wow, potong dengan satu pisau. Serangan seni bela diri Tao yang menakutkan begitu dahsyat hingga membuka celah kecil di ruang di depannya. Dan retakan ini melesat langsung ke arah posisi Luo Jin. Retakan yang tampak biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Tidak perlu dijelaskan betapa kuatnya kekuatan yang bahkan dapat membelah ruang. Dan semua orang menahan napas dan menatap setiap adegan dari apa yang terjadi di panggung pertarungan. Mereka menantikan perlawanan seperti apa yang akan dilakukan Luo Jin. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani berkedip, seolah-olah takut kehilangan momen paling kritis karena kemampuan berkedipnya. Dan mereka juga menunggu adegan yang ingin mereka tunggu. Luo Jin akhirnya bergerak, dia siap melawan. Luo Jin tiba-tiba melompat ke udara. Tubuhnya melonjak dan kecepatannya sangat cepat. Mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dia berteriak keras, cara membunuh, pedang untuk membunuh. Dua teriakan keras keluar. Saat berikutnya, kekuatan pembunuh yang sangat agung terlihat dengan cepat menyapu. Di saat yang sama, pedang panjang muncul di tangannya. Pada saat ini, meski belum ada pertarungan, semua orang kembali tercengang. Bunuh, cara membunuh, ini adalah salah satu dari 10 seni bela diri terbaik. Ya Tuhan, ini menakutkan, sangat menakutkan. Apa yang terjadi dengan Istana Phoenix Emas? 4 orang dari generasi yang sama, 2 di antaranya memiliki menguasai 10 seni bela diri teratas. Belum lagi semua orang, 3 tetua tertinggi di platform tinggi juga mengedipkan mata mereka pada saat yang bersamaan. Mungkin mereka memiliki pemikiran yang sama. Namun, orang yang paling ngeri saat ini adalah Wu Yun. Ekspresinya juga membeku di tempat, matanya tertuju pada kekuatan membunuh yang terpancar dari tubuh Luo Jin dan pedang pembunuh di tangannya. Sial, bukan. Itu persis sama dengan metode pembunuhanku. Seru Wu Yun tanpa sadar. Bab 1837 Luo Jin yang mengerikan. Seruan Wu Yun tidaklah kecil, dan banyak orang di sekitarnya mendengarnya. Beberapa orang tidak memperhatikan dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Beberapa orang meliriknya, tapi mereka juga tidak peduli. Karena dia tidak mengenali Wu Yun, dan dia bahkan tidak berpikir bahwa anak laki-laki ini memiliki kemampuan untuk membunuh. Tak ada habisnya, bunuh. Suara dingin lainnya meraung dari panggung seni bela diri. Semua orang tercengang. Wu Yun tercengang lagi. Tidak hanya seni bela diri yang sama, tetapi keterampilan seni bela diri yang mereka pahami juga sama persis. Ini juga merupakan pembunuhan tanpa akhir. Berdengung. Suara mendengung pelan terdengar. Serangan pembunuhan yang mengerikan melanda. Pedang pembunuh di tangannya ditebas di udara. Berdengung. Ada desas-desus lainnya. Dalam sekejap, energi pedang yang menakutkan menyapu. Dia menebas celah ruang yang diserang Wu Fengchou. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan. Ruang bergetar, dan listrik padam. Namun, hanya butuh konfrontasi sesaat untuk memperjelasnya. Energi pedang pembunuh berada di atas angin. Retakan di ruang itu langsung ditelan oleh kekuatan. Retakan luar angkasa tertelan, yang membuktikan bahwa serangan Wu Fengchou telah hancur total. Tapi energi pedang pembunuh Luo Jin tidak berhenti di situ. Ledakan. Wu Fengchou langsung terlempar. Puff. Seteguk besar darah keluar, dan Wu Fengchou langsung terlempar. Energi pedang pembunuh membelah 3 tulang rusuk di dada dan perutnya, dan pada saat yang sama, merusak organ dalamnya dengan parah. Wu Fengchou jatuh ke tanah, penuh keengganan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Bahkan sulit baginya untuk berdiri. Luo Jin melakukan lompatan cerdik, menarik kembali jalur pembunuhannya, dan mendarat kembali di platform pertarungan. Dia tidak berbicara, dan ekspresinya kembali seperti sebelumnya. Tidak ada kejutan, tidak ada kegembiraan. Dia masih terlihat normal, tanpa fluktuasi apapun. Tampaknya semua ini sudah diduga olehnya. Luo Jin menang. Luo Jin yang tidak disukai siapapun, dengan mudah mengalahkan Wu Fengchou. Setelah hening sejenak, semua penonton berteriak dan berdiskusi. Para tetua tertinggi di platform tinggi juga dengan bersemangat mengumumkan hasil kompetisi. Jelas sekali, para tetua ini sangat terkejut dan sangat bersemangat. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat dengan kemunculan seorang jenius kedua yang telah menguasai 10 seni bela diri teratas. Segera setelah itu, para tetua mengumumkan berakhirnya babak pertama hari ini. Putaran kedua dimulai besok. Kompetisi putaran kedua adalah antara Balbert dan Luo Jin. Setelah pengumuman dari para tetua, semua orang sangat bersemangat. Ada ekspektasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka. Mereka menantikan hari ini meninggal lebih awal dan besok tiba lebih awal. Karena mereka tidak sabar untuk melihat pertarungan antara Balbert dan Luo Jin. Bukan karena hal lain, hanya karena kedua orang ini sama-sama kuda hitam. Baik Balbert dan Luo Jin pada awalnya tidak disukai oleh orang lain, tetapi mereka berdua mengejutkan semua orang dengan kemenangan. Apalagi mereka semua menang dengan sangat mudah. Meski begitu, dilihat dari perbandingan kekuatan saat ini, Luo Jin lebih berpeluang memenangkan pertarungan besok. Namun, hal ini tidak mempengaruhi ekspektasi semua orang untuk pertarungan besok. Karena mereka tahu bahwa pertarungan besok, terlepas dari menang atau kalah, akan sangat seru. Tentu saja, ada yang menantikannya, ada yang bersemangat, dan tentu saja ada yang khawatir. Mereka yang menyaksikan keseruannya sangat menantikannya. Pemenangnya adalah Luo Jin dan Dekan Wang Qiong dari Akademi Barat. Halaman Timur, Burung Botak, Dekan Huang Ren. Bahkan Wu Yun dan semua murid di halaman Barat dan Timur sangat bersemangat. Sedangkan di kampus selatan situasinya berbeda, bisa dikatakan tidak ada suka dan duka yang besar. Hanya halaman utara. Seolah diselimuti awan gelap, semua orang di kampus utara, mulai dari dekan hingga murid di bawah, tidak bisa mengangkat emosi mereka sama sekali. Sebab, bagi mereka, pembalikan adalah yang terbesar. Hanya karena mereka memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap Wu Fengchou sejak awal. Mereka mengira Wu Fengqiu berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi seleksi ini tanpa ada tekanan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak akan bertemu Duan Xin, yang mereka khawatirkan, tetapi akan dikalahkan oleh Luo Jin yang tidak mencolok. Halaman Timur, Huang Ren memimpin Balbert dan sekelompok murid kembali dengan gembira. Seluruh halaman Timur sedang dalam suasana meriah. Setelah semua orang sedikit tenang, Huang Ren memanggil Wu Yun dan Balbert ke kamarnya sendirian. Setelah merangkum secara kasar pengalaman bertempur hari ini dan penampilannya dalam pertempuran melawan Luo Jin, Huang Ren bertanya, "Ada apa, pria botak kecil, apakah kamu yakin dengan pertempuran besok? Meskipun aku tahu Luo Jin sangat kuat, aku pribadi sangat berharap kamu bisa memenangkan tempat pertama ini dan menjadi pewaris istana. Tuan, dengan cara ini pasti akan menjadi hasil terbaik bagi halaman timur saya dan Anda." Namun, setelah merenung sejenak, Balbert menggelengkan kepalanya. "Maaf, Din, aku khawatir aku tidak terlalu percaya diri." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Wu Yun lagi, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. "Saudaraku, Dekan, aku telah melihat kekuatan Wu Fengchou dan Luo Jin. Belum lagi Luo Jin. Bahkan jika aku menghadapi Wu Fengchou, peluangku untuk menang tidak bagus. Adapun Luo Jin, dia juga kuat, dan aku bahkan lebih tidak yakin. Tapi, aku akan mencoba yang terbaik besok. Meskipun aku tidak yakin, aku tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir." Di akhir kata-katanya, Balbert sangat bertekad dan tegas. "Jalan. Lakukan saja yang terbaik, Baldi. Sudah kubilang, ini mungkin bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan naga kecil itu. Tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir," kata Wu Yun sambil tersenyum tipis.
Huang Ren juga tersenyum dan berkata, ya, cobalah yang terbaik. Meskipun saya menaruh harapan besar pada Anda, masa depan masih panjang, jadi Anda tidak perlu mengerahkan seluruh upaya Anda untuk itu. Ya, saya mengerti, kata Balbert sambil menangkupkan tangan. Bab 1838 Trik Luo Jin. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, saat ini, di halaman barat, Luo Jin dan Du He juga sedang berdiskusi tentang burung botak. Du He berkata, Jiner, apakah kamu benar-benar siap bertarung di panggung seni bela diri besok? Ya, Dekan. Luo Jin mengangguk. Bahkan ketika menghadap dekannya, Luo Jin masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tapi di depan tiga tetua tertinggi, begitu rahasianya terungkap, aku khawatir. Du He ragu-ragu, lalu berkata, jika waktunya tiba, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Jangan khawatir, Din, aku tidak akan membiarkan mereka melihat kekurangannya. Luo Jin berkata, ini adalah kemampuan yang diberikan kepadaku oleh domain pembunuhanku. Ini adalah metode rahasia terlarang yang tidak diketahui. Kecuali ada orang yang telah membangkitkan hadiah domain pembunuhan, tidak ada yang bisa mengetahuinya, mereka tidak akan tahu apa yang saya lakukan, termasuk burung botak itu sendiri. Lagi pula, metode rahasia terlarang ini tidak akan membuatnya lesu dengan segera, itu akan memakan waktu beberapa hari agar gejala yang jelas muncul. Besok, saya hanya perlu melakukan mantra di tubuhnya, itu sudah cukup. Dan jika saya melewatkan kesempatan besok, saya tidak akan memiliki kesempatan bagus untuk menghubungi burung botak di masa depan. Sekarang, saya harus segera mendapatkannya. Begitu saya mendapatkan apa yang saya miliki di tubuh saya, itu pasti akan menjadi lompatan besar bagi kekuatan saya. Saat dia berbicara, murid Luo Jin bersinar karena kegembiraan dan kelicikan. Baiklah. Du He berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, maka aku akan mendengarkanmu. Tapi hati-hati jangan sampai mengekspos dirimu sedikit pun, jika tidak, saat dia berbicara, Du He sepertinya memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, Jiner, apakah kamu masih ingat pria bernama Wu Yun itu? Apa yang terjadi padanya? Luo Jin bertanya dengan bingung. Dia telah mendengar tentang Wu Yun, lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa dia melompati 2 tingkat di kota Tianfeng dan membunuh 2 penguasa kota di 99 kembali ke satu alam. Justru karena itulah Huang Ren pergi ke kota Tianfeng untuk membawa Wu Yun ke istana. Saya mendengar bahwa dia juga telah menyadari cara membunuh, dan dia berada di halaman timur. Mungkin, Luo Jin telah mengabaikan keberadaan Wu Yun sebelumnya. Pada saat ini, ketika Du He menyebutkannya, dia juga sedikit mengernyit. Lalu dia berkata, orang itu, bakatnya tidak boleh lemah, tetapi kekuatannya tidak lebih dari itu. Kota Tianfeng, haha, apakah itu Hong Yu atau Yunji? Meskipun mereka berada di 99 kembali ke satu alam penguasa kota utama, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat lemah. Jiner, aku khawatir dia akan mengetahui metodemu besok. Lagi pula, dia juga punya cara untuk membunuh. Dia berkata, haha, jangan khawatir, dia tidak akan mengetahuinya. Luo Jin berkata, dan, bahkan jika dia mengetahuinya, terus kenapa? Ke Istana Phoenix Emas, dia hanyalah orang luar. Ketika saatnya tiba, saya akan menolaknya sampai mati. Jika dekan memberi saya beberapa kata lagi, siapa yang akan mendengarkannya? Yah, itu benar. Du He menarik napas dalam-dalam, dan pupil matanya perlahan menjadi lebih dalam. Suatu malam berlalu dengan tergesa-gesa. Keesokan paginya, kompetisi putaran kedua belum dimulai. Namun, arena seni bela diri sudah penuh sesak dengan orang. Para murid dari istana Zongjin Huang tiba lebih awal dari kemarin. Bukan untuk hal lain, hanya karena mereka sangat menantikan pertempuran hari ini. Kemarin, baik penampilan Luo Jin maupun penampilan Balbert mengakar kuat di hati masyarakat. Coba saya bertanya, siapa yang tidak ingin melihat pertarungan 2 kuda hitam ini? Terlepas dari menang atau kalah, pertempuran ini pasti akan menarik perhatian semua orang. Setelah diskusi di antara orang banyak, di penghujung hari, ketiga tetua tertinggi tiba secara langsung. Selain dekan kampus selatan,
Orang-orang dari rumah timur, barat, utara, dan 3 juga telah datang. Posisinya sama seperti kemarin, namun protagonisnya telah diubah. Protagonis kemarin adalah Wu Fengqiu dan Duan Xin. Hari ini, Duan Xin tidak sadarkan diri dan Wu Fengqiu dikalahkan. Protagonis digantikan oleh Balbert dan Luo Jin. Di panggung pertarungan, setelah pengumuman dari tetua ketiga, Luo Jin dan Balbert naik ke panggung pada saat yang bersamaan. Begitu dimulai, 2 orang yang berada di panggung kompetisi pun siap beraksi. Luo Jin masih sama seperti sebelumnya, tidak ada gejolak emosi yang terlihat di wajahnya. Adapun Balbert, meskipun dia tahu bahwa dia mungkin bukan tandingan Luo Jin, dia tidak takut sama sekali. Dia siap bertarung dengan sekuat tenaga. Di antara kerumunan penonton, Wu Yun memegangi tangannya, diam-diam menunggu akhir pertempuran ini. Bahkan, dia pun tahu bahwa burung botak akan sulit menang. Setelah menyaksikan pertarungan kemarin, dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Luo Jin dan Balbert. Luo Jin sangat kuat. Belum lagi burung botak, meskipun dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak bisa menekan Luo Jin. Tentu saja, jika Luo Jin hanya memiliki kemampuan yang dia miliki kemarin, dia tidak akan menjadi lawannya. Tapi dia bisa melihat bahwa Luo Jin jelas belum menggunakan seluruh kekuatannya kemarin. Karena itu, dia yakin akan sulit bagi burung botak untuk mengalahkan Luo Jin. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dalam pertempuran semacam ini, ada 3 tetua tertinggi yang bertanggung jawab, dan tidak mungkin dia mengambil tindakan atas nama Balbert. Apalagi dia tidak berniat mengambil tindakan. Jika kalah, tidak ada penyesalan. Segera, 2 orang di atas panggung bertarung. Keduanya mulai berubah menjadi tubuh Dewa Phoenix dan bertarung sengit di panggung kompetisi. Hanya dalam 100 napas, mereka telah bertarung lebih dari 20 ronde. Saat ini, belum ada satupun dari mereka yang menggunakan seni bela diri, tetapi mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Burung botak telah ditekan dan dipukuli oleh Luo Jin. Menghadapi Luo Jin, yang berada di level ke-6 Jiu Jiu Guyi, dia 2 level lebih tinggi dari burung botak. Bahkan jika Balbert mengeluarkan garis keturunan Dewa Phoenix paling ortodoks, ia tetap tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Bagaimanapun, kesenjangan dalam kultivasi membatasi kekuatannya. Cara membunuh. Tiba-tiba, terdengar teriakan marah, dan Luo Jin memimpin dalam menggunakan seni bela diri. Jelas sekali bahwa dia ingin mengakhiri pertarungan dan menang, dan tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Jika dia tidak menggunakan seni bela diri, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Balbert. Jalan Jilu. Burung botak itu juga berteriak. Pilar cahaya berdarah juga muncul. Balbert sekali lagi menggunakan seni bela dirinya. Meskipun kedua seni bela diri tersebut termasuk di antara 10 seni bela diri terbaik. Tidak ada perbedaan dalam seni bela diri. Namun, kekuatannya masih memiliki kelemahan. Wu Yun bahkan bersiap menghadapi kekalahan Balbert dan menyiapkan kata-kata untuk menghiburnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Wu Yun benar-benar tidak bisa duduk diam. Tentu saja, kecuali Wu Yun, semua orang tidak peduli dengan hasilnya. Mereka semua menunggu mereka berdua menggunakan seni bela diri Tao. Bagaimanapun, ini adalah duel antara 2 seni bela diri papan atas, yang penuh daya tarik. Bab 1839 Burung botak sedang dalam masalah. Menghancurkan matahari terbenam. Burung berambut botak memimpin dalam menggunakan seni bela diri Tao. Sama seperti kemarin, garis-garis tirai tipis berwarna darah menyelimuti Luo Jin. Pembunuhan tanpa akhir. Luo Jin juga berteriak dengan cara yang sama. Pedang pembunuh di tangannya dihantam dengan satu serangan. Energi pedang pembunuh yang menakutkan berubah menjadi substansi, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan dibutuhkan sedikit keberanian untuk menyingkirkan kegelapan dan melihat cahaya. Kemanapun energi pedang lewat, itu langsung merobek tirai cahaya berwarna darah yang dibuat oleh burung berambut botak. Saat energi pedang semakin terkumpul, lubangnya menjadi semakin besar. Ledakan. Pada akhirnya, burung botak itu tetap dikalahkan. Setelah terkena energi pedang, seluruh tubuhnya tersentak, dan darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama,
pilar suci Jinglu Dao yang berdarah di udara juga menjadi lebih gelap. Tidak ada keraguan bahwa burung botak telah dikalahkan. Wu Yun mengerucutkan bibirnya dan dengan senang hati menerima hasilnya. Namun setelah burung botak itu mendarat, ia tidak mengaku kalah. Ia berguling, berdiri kembali, terengah-engah, dan dengan cepat mengatur nafasnya. Tampaknya dia ingin konfrontasi lagi. Wu Yun tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Huang Ren tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, dan tiga tetua tertinggi tidak mengumumkan hasilnya. Sebab, selama burung botak itu tidak mengaku kalah dan masih memiliki kemampuan bertarung, apapun yang dilakukannya, itu wajar. Tetapi pada saat ini, Luo Jin tiba-tiba terbang ke udara, seluruh tubuhnya melayang di udara. Pedang pembunuh yang ada di tangannya tiba-tiba keluar dan melayang di sampingnya. Segera setelah itu, Luo Jin membuat trik yang terlihat sangat aneh. Dan mulutnya juga bergerak cepat, seolah sedang melafalkan rumusnya. Semua orang terkejut dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Jin. Pada awalnya, Wu Yun tidak peduli, karena dia tahu bahwa apapun yang ingin dilakukan Luo Jin tidak akan berani melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan di bawah pengawasan tiga tetua tertinggi. Namun, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Sebab, tepat saat Luo Jin sedang membacakan rumusnya, wajah burung botak itu tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, kekuatan membunuh di sekitar Luo Jin dengan cepat melonjak menuju burung botak itu. Dan kekuatan membunuh ini bukanlah serangan, mereka hanya membungkus burung-burung botak. Secara umum, sangat normal bagi dua pihak untuk bertarung dan dikepung oleh seni bela diri lawan. Itu hanya cara yang sangat sederhana dan tidak akan berdampak banyak. Namun, dengan metode yang sangat normal ini, wajah Balbert menjadi semakin jelek, seolah-olah dia sedang menderita kesakitan. Dia tidak melawan, tapi wajahnya menjadi pucat. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Di luar lapangan, beberapa orang bahkan mulai berspekulasi, apa yang terjadi. Mengapa wajah Balbert begitu jelek? Mungkinkah dia terluka terlalu parah dalam pukulan tadi, dan sekarang bahkan kekuatan seni bela diri Luo Jin tidak bisa menolaknya? Saya khawatir itu. Masalahnya, wajahnya semakin jelek, dia mungkin akan menyerah, dan sekarang dia harus bertahan. Belum lagi, mereka, bahkan Huang Ren, bahkan para tiga tetua tertinggi di platform tinggi, berpikir begitu. Tapi Wu Yun menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Metode yang digunakan Luo Jin saat ini selalu terasa seperti deja vu baginya, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Akhirnya Wu Yun tidak bisa menahannya lagi dan bertanya melalui transmisi suara. Apa yang terjadi, Baldi? Tidak bisakah kamu menahan kekuatan seni bela dirinya? Itu benar-benar tidak berhasil, akui saja kekalahan. Tidak masalah. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan naga kecil itu selanjutnya. Kakak, tidak, ada yang tidak beres. Saya tidak dapat berbicara, saya tidak dapat bergerak, kekuatan membunuhnya sepertinya tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi saya merasakan esensi dan darah saya, esensi dan darah saya. Saat transmisi suara jatuh, di telinga Wu Yun, suara burung botak yang agak sulit segera terdengar. Faktanya, bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia bahkan tidak dapat menyampaikan pesan. Murid Wu Yun sedikit menyusut dan dia menatap teknik Luo Jin lagi sejenak. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengingat kata esensi dan darah yang disebutkan oleh burung botak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia diam-diam berpikir, hei, apakah ini pembunuhan dan pertukaran tubuh? Orang ini ingin berganti tubuh dengan pria botak. Mustahil, terang-terangan, dia berani melakukan ini. Namun tak lama kemudian, dia berbisik lagi, tidak, ini bukan membunuh dan mengubah tubuh, ini adalah Zazai, dia benar-benar mengembangkan kemampuan terlarang ini. Cara membunuh, memiliki kemampuan terlarang yang dikembangbiakkan bersamanya, bertukar darah. Pada awalnya, karena kemampuan ini terlalu aneh, saya melepaskan kemampuan tabu ini tanpa melatihnya, jadi saya tidak menemukannya sebelumnya. Tidak, saya harus menemukan cara untuk menghentikan pertempuran ini. Dengan cara ini membunuh. Kemampuan bertukar darah tidak bisa dilihat oleh orang luar.
Hanya mereka yang sudah mempraktikkan metode membunuh yang bisa melihatnya. Apalagi dalam waktu singkat, tidak ada perubahan besar yang terlihat. Itu hanya akan menanam yang baru darah dalam tubuh orang yang ditukar. Segel itu melarang dan menyegel saripati dan darah, membuat orang yang ditukarkan dengan darah menjadi semakin lemah. Setelah jangka waktu tertentu, sari dan darah itu akan berubah total ke dalam tubuh perapal mantra. Sial, aku harus menghentikannya. Bajingan ini benar-benar berlatih. Kemampuan terlarang. Sambil berpikir, Wu Yun menerobos kerumunan dan berjalan ke Huang Ren. Dia memberitahu Huang Ren apa yang dia pikirkan. Benar saja, wajah Huang Ren tiba-tiba tenggelam. Lalu dia berkata dengan sangat serius, Wu Yun, apakah kamu yakin? Saat ini, mereka berada di panggung pertempuran. Sebelum kedua belah pihak terluka terlalu parah atau salah satu pihak secara sukarela mengakui kekalahan, kami akan menghentikan mereka. Jika Anda menilai jika kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Din, saya yakin, kata Wu Yun tegas. Huang Ren mengangguk dan menoleh ke arah Du He, dekan kampus barat yang tidak jauh dari situ. Nyatanya, Huang Ren tidak berani menilai apakah yang dikatakan Wu Yun itu benar atau salah. Sebab, meski metode Luo Jin saat ini agak aneh, tapi dia tidak melihat perilaku luar biasa seperti yang dikatakan Wu Yun. Dia bahkan percaya bahwa burung botak itu terluka terlalu parah akibat konfrontasi sebelumnya dan tidak mampu bersaing dengan kekuatan membunuh seni bela diri Luo Jin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua orang di panggung pertarungan sejenak. Selalu ada keraguan di hatinya. Lagi pula, jika Wu Yun membuat kesalahan dalam penilaian, dia akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ketika saatnya tiba, dituduh mencegah para murid berkompetisi akan menjadi masalah serius. Menarik napas dalam-dalam, Huang Ren akhirnya mengambil keputusan. Angkat kepalamu dan lihatlah 3 tetua tertinggi di platform tinggi. Bab 1840 memblokir kompetisi. Penatua tertinggi, saya meminta diakhirinya pertempuran ini. Akhirnya, suara Huang Ren perlahan keluar. Meski suaranya tidak nyaring, namun langsung membuat semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang berbicara, dan mata semua orang menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan tidak percaya. Mungkin, mereka tidak mengerti mengapa Huang Ren ingin menghentikan pertarungan ini. Bahkan jika Balbert benar-benar dikalahkan, dia dapat mengirim pesan ke Balbert untuk mengaku kalah. Tapi kenapa dia melakukan ini? Kamu gila. Begitu tanggung jawab untuk memblokir kompetisi murid tanpa alasan jatuh ke tangan Huang Ren, bahkan jika dia adalah dekan kampus timur, dia tidak akan pernah mampu memikulnya. Benar saja, saya mendengar apa yang dikatakan Huang Ren. Di platform tinggi, 3 tetua tertinggi tiba-tiba menoleh. Menatap Huang Ren. Tetua ketiga berkata perlahan, Huang Ren, apa yang terjadi? Kembali ke tetua ketiga. Huang Ren menangkupkan tangannya dan berkata, saya curiga Luo Jin menggunakan metode tabu saat ini untuk menangani masalah saya. Murid, burung botak. Mendengar ini, murid Luo Jin sedikit menyusut. Namun, dia tidak berbicara atau menghentikan gerakannya. Tapi kata-kata ini menarik perhatian lebih banyak lagi dari semua orang yang hadir. Du He, dekan Akademi Barat dan guru Luo Jin, berkata dengan suara yang dalam. Dekan Huang Ren, Anda harus mengandalkan bukti ketika berbicara. Untungnya, Anda masih menjadi dekan kampus timur yang bermartabat, namun Anda masih berbicara omong kosong seperti ini. Pertama, Anda menghentikan para murid berkompetisi. Tanpa alasan, kamu memfitnah muridku Luo Jin. Kenapa? Muridmu dikalahkan, jadi kamu ingin menjebaknya. Begitu dia selesai berbicara, suara dingin Luo Jin datang perlahan dari panggung kompetisi. Dan ini mungkin pertama kalinya dia berbicara sejak kompetisi pemilihan Tuan Muda Istana. Saya mendengar dia berkata dengan suara dingin, Dekan Huang Ren, Anda adalah seorang penatua. Memfitnah saya, seorang junior, seperti ini, apakah ini tradisi Akademi Timur? Kamu, Huang Ren mengertakkan gigi dalam kemarahan. Kata-kata Luo Jin memang tidak menyenangkan, dan bahkan bisa dikatakan dia tidak memberikan wajah apapun pada Huang Ren. Namun saat dihadapkan pada kata-kata ini, Huang Ren merasa tidak bisa berkata-kata.
Karena dia benar-benar tidak tahu metode tabu apa yang digunakan Luo Jin dan bagaimana dia melanggar aturan. Dalam keputusasaan, dia mengalihkan perhatiannya ke Wu Yun. Tapi sebelum Wu Yun dapat berbicara, tetua ketiga di platform tinggi juga berkata dengan suara yang dalam. Huang Ren, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bilang Luo Jin melanggar aturan. Lalu, beritahu aku bagaimana dia melanggar aturan. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Luo Jin. Luo Jin, tolong berhenti. Kamu akan memenangkan pertarungan ini untuk saat ini. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Dekan Huang Ren. Ini, Luo Jin berhenti berbicara. Di depan matanya, pembunuhan besar-besaran akan segera selesai. Lebih dari separuh kutukan pengubah darahnya telah ditanamkan di tubuh burung botak. Tanpa diduga, tetua ketiga justru memintanya untuk berhenti berkelahi. Jika dia mengatakan dia bersedia, Luo Jin secara alami tidak mau dalam segala hal. Tetapi sekarang tetua ketiga telah berbicara secara langsung, jika dia masih tidak mendengarkan, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan tekan amarah di hati Anda. Memalingkan kepalanya, dia melihat ke arah Wu Yun, yang berdiri di samping Huang Ren di antara penonton. Dia pernah mendengar tentang Wu Yun dan mengetahui kemampuan Wu Yun. Adapun kemampuannya untuk membunuh dan menukar darah, tidak ada orang lain di sini kecuali Wu Yun, yang juga berlatih seni membunuh, yang dapat melihatnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mata dinginnya tertuju pada Wu Yun. Wu Yunlah yang memblokir rencananya yang akan segera selesai. Wu Yun merasakan tatapan dingin dari Luo Jin. Mendongak, mata mereka saling berhadapan. Kedua mata mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan keduanya saling beradu di udara. Nyatanya, Wu Yun tidak lagi mengkhawatirkan burung botak itu. Karena tetua ketiga secara pribadi telah meminta untuk berhenti. Terbukti bahwa tetua ketiga masih berpihak pada Balbert. Dia memberi Huang Ren kesempatan untuk membuktikan pendapatnya. Selama Huang Ren bisa memberikan gambaran kasarnya, maka tetua ketiga pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Bahkan tetua ketiga sendiri tidak mengira Huang Ren mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, kecuali Luo Jin dan Wu Yun, mata semua orang tertuju pada Huang Ren. Huang Ren tampak sedikit malu karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wu Yun di samping sedang melihat Luo Jin, tetapi tidak berbicara lama. Huang Ren mengerutkan bibirnya tanpa daya dan diam-diam mendorong lengan Wu Yun yang tergantung di sisinya. Wu Yun mengerti maksud Huang Ren. Dia perlahan menarik pandangannya dan melihat ke arah tetua ketiga di platform tinggi di sampingnya. Tetua ketiga, aku. Namun, saat Wu Yun selesai berbicara, dia mendengar suara yang sangat dingin. Siapa kamu? Giliranmu untuk berbicara di sini. Orang yang berbicara tidak lain adalah Dekan Kampus Barat, Du He. Saat ini, mata semua orang juga tertuju pada Wu Yun. Meski hampir semua orang di Istana Phoenix Emas pernah mendengar nama Wu Yun. Saya juga tahu bahwa dia telah datang ke Istana Golden Phoenix. Namun, tidak banyak orang yang melihatnya. Oleh karena itu, pada saat ini, bahkan tiga tetua tertinggi memandang Wu Yun dengan heran. Secara teknis, momen ini adalah perbincangan antara dekan dan sesepuh tertinggi. Sebagai murid biasa di kampus timur, dia memang tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Melihat ini, Huang Ren menatap Du He dan menjelaskan. Tetua ketiga, ini adalah Wu Yun yang terkenal. Begitu kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Beberapa orang di belakang yang tidak bisa melihat Wu Yun juga melompat untuk melihat wajah asli Wu Yun. Bagaimanapun, di kota utama di bawah kekuatan tertinggi mereka, Wu Yun bisa dikatakan sebagai legenda. Membunuh penguasa kota utama dengan melompati banyak level. Ternyata dia adalah Wu Yun. Kudengar dia datang ke Istana Phoenix Emas, jadi itu dia. Tetapi mengapa Huang Ren ingin dia berbicara? Apa yang terjadi? Du He merenung sejenak dan bertanya pada Luo Laikjin, dia sudah menebak mengapa Wu Yun ingin berbicara. Namun, saat ini, dia tidak akan membiarkan Wu Yun berhasil. Dia mencibir, haha, jadi bagaimana dengan Wu Yun? Di kota-kota utama di mana sampah menumpuk, beraninya kamu datang ke Istana Phoenix Emas milikku untuk menjadi liar setelah kamu mendapatkan ketenaran. Huang Ren,
Bisakah, bukan kamu orang yang bermartabat. Dekan Kampus Timur, kamu ingin anak muda ini menjadi tamengmu. Kamu, Din Konghe, Dekan Huang Ren, tentu saja kamu tidak akan membiarkan ini anak muda sepertiku jadilah tamengmu. Huang Ren hendak membalas, tetapi dihentikan oleh Wu Yun. Segera, Wu Yun melanjutkan.